Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan shalom bagi kita semua, di mana pagi hari ini kita boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan di renungan pagi yang kita percaya bahwa setiap pagi apabila kita bangun, kita mau selalu Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita, dan saya percaya hari ini kita juga diberi kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di Kitab Roma, pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Saya bacakan buat Bapak Ibu yang saya kasihi di pagi hari ini. Roma pasal 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan ajar kita supaya kita berubah dari kehidupan lama menjadi orang yang hidup baru, yang meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan kita berubah pembaharuan mindset kita, akal budi kita, pikiran kita. Semua kejahatan itu ada di dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita harus belajar untuk menguasai perubahan ini. Atau saya mau beri judul pagi hari ini adalah kita harus menjadi agen perubahan. Kenapa kita harus menjadi agen perubahan? Kita sudah lama tidak pernah berubah dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Kita masih seperti kehidupan kita yang lama. Kita sering masih berbuat salah dan sering berbuat salah. Makanya Yesus berkata bahwa kamu sudah diselamatkan, sudah dibaharui. Kamu adalah ciptaan baru. Oleh sebab itu, waktu kita menjadi ciptaan baru, hidup kita berubah total. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini harus hidup seturut dan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kita pikir kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita mengiringi Tuhan, sering kita tidak sanggup dan kita lebih mengikuti keinginan kita daripada keinginan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, semua manusia hari-hari ini pingin hidup nyaman, pingin hidup senang, pingin hidup bercukupan, punya uang, punya mobil, punya rumah, punya deposito, punya istri, punya suami, punya anak, semua pekerjaan normal, dan kita mau supaya itu Tuhan berikan. Kita selalu minta sesuatu. Saya percaya setiap manusia pun pingin hidup nyaman. Tetapi kenyamanan itu membuat kita kadang-kadang tidak melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Kita selalu melakukan sesuatu yang bukan dari Tuhan, tetapi kita melakukan semua adalah keinginan kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini Anda lihat, kita tidak bisa hidup seperti normal yang lama lagi. Kita harus berubah dalam hidup new normal. Kita gak bisa usaha model lama lagi, tapi kita hari ini kita harus hidup dengan new normal, keadaan yang berbeda. Usaha pun harus berbeda. Kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Contoh, teman saya dulu dia usahanya dari satu toko kepada satu toko, dia menjual segala sesuatu, dia promosi dari satu toko jual ke toko yang lain. Tetapi hari ini dia tidak bisa dengan cara berjalan offline atau dia dari toko ke toko, tetapi dia harus punya target yang baru, dia harus punya sesuatu yang baru, di mana dia lakukan sesuatu perubahan, di mana dia menjual dengan cara online, dengan bonus-bonus yang banyak. Jadi dia menjual sebuah produk yang di mana saat ini orang sulit untuk melakukannya, tetapi dia hari ini mulai mempromosikan dengan cara online. Beli satu dapat dua.
beli 2 dapat 4. Ini semua apa yang dia lakukan, dia terobos sesuatu yang cara lama dia tidak lakukan lagi, tetapi dia terobos dengan sesuatu yang baru. Dan hari ini Anda dan saya harus tinggalkan zona nyaman kita. Yang dulu kita sering berdoa untuk usaha kita jalan, ya, kedai kopi, rumah makan, bisnis toko, spare part, apapun yang kita lakukan dengan cara yang lama, hari ini kita harus berubah dengan cara yang baru. Dan saudaraku yang kekasih, kita pun hidup kita sudah diperbaharui. Cara yang lama kita harus tinggalkan, hidup yang lama kita harus tinggalkan. Kita harus hidup yang baru saat ini. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi perubahan ini, apakah kita sudah siap dengan perubahan dunia? Saat sekarang ini banyak yang harus kita tahu, bahwa saat ini kita tidak bisa kumpul ramai dan waktu yang lama. Maka gereja kita hari ini kita dengan social distancing atau physical distancing, tidak bisa salaman lagi, kita tidak bisa rangkulan lagi, tetapi kita ibadah dengan jarak jauh. Kita ibadah dengan cara online, kita ibadah dengan cara yang berbeda, dan cara gereja menyajikan sebuah ibadah juga harus berubah. Kita tidak ibadah 2 jam lagi, tetapi kita ibadah 1 jam saja. Kenapa ibadah 1 jam saja? Karena waktu-waktu ini adalah di mana kita gak boleh melihat orang kumpul terlalu lama. Dan kita mau supaya orang lain jauh daripada sakit penyakit. Oleh sebab itu di dalam kekristenan kita harus berubah, di dalam usaha kita harus berubah, di dalam pekerjaan kita harus berubah, di dalam bergaul pun kita harus berubah. Oleh sebab itu jangan kita diubahkan keadaan zaman, tetapi kita yang mengubah situasi. Kitalah menjadi agen perubahan, kita yang terlebih dahulu yang menjadi membawa perubahan. Kapan kita berubah? Saat kita sampai sudah berubah. Itu namanya kita sudah mencapai tujuan kita yang lebih konkret lagi. Saya mau usaha pekerjaan Anda tidak dengan pakai cara lama, tetapi Anda bisa pakai cara yang baru. Banyak orang sukses dengan cara yang baru. Banyak orang diberkati dengan cara yang baru. Sama dengan kita anak Tuhan, kita harus meninggalkan kehidupan lama kita. Dan hari ini kita sudah menjadi ciptaan baru, dan yang baru sudah datang, dan kita harus tahu bagaimana kita harus hidup sesuai dengan Yesus hidup. Yesus itu berkata bahwa Dia itu kudus, agar kita juga hidup kudus. Saudaraku yang kekasih, banyak pengajaran-pengajaran hyper grace yang dimana kita itu diberikan kesempatan. Dia katakan kita sekali selamat sudah selamat, tetapi kita beda. Saya mau kasih tahu, keselamatan itu tidak murahan. Keselamatan itu gratis, tetapi tidak murahan. Maka ayat yang terakhir, mari kita ambil di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 dan 8. Katanya, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Apabila Roh Kudus tinggal di dalam Anda dan saya, maka saya percaya kita akan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan apa yang menyenangkan hati kita. Maka saya berdoa supaya setiap yang mendengar renungan pagi ini, mulai hari ini kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan saya pastikan waktu Anda siap untuk melihat dan melakukan perubahan, maka Anda akan lihat masa depan Anda, pekerjaan Anda, bisnis Anda, usaha Anda akan mengalami perubahan, dan Anda akan lihat berkat-berkat Tuhan akan menyertai kehidupan saudara dan saya. Terima kasih buat kesempatan renungan pagi yang saya sampaikan kepada saudara. Saya percaya renungan ini pasti memberkati Anda sepanjang hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih-Mu yang melimpah-limpah bagi kami. Kami mengucap syukur atas keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma kepada kami. Kami sudah menerima semua
yang baik daripada Engkau. Oleh sebab itu kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan kami percaya hikmat, pengetahuan dan pengertian yang benar yang Engkau sediakan bagi kami. Dan kami percaya kami akan mengalami perubahan, kami akan mengalami kemajuan, kami akan mengalami terobosan yang baru. Dan hidup kami akan menjadi berkat kepada siapapun. Terima kasih dan kami sambut hari ini penuh dengan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.